Oke, Kang Kakak mungkin sebelum kita mulai latihan nih, ada nggak pesan-pesan nih buat dulur-dulur Pagarunza khususnya maupun dulur-dulur pencak silat yang menonton video pada kali ini, apakah itu mau ada yang disampaikan pesan-pesannya gitu? Ya, kalau dari saya sendiri, yang namanya latihan itu pasti keras. Terlebih lagi, memang ini adalah pencak silat. Pencak silat atau bela diri itu pasti bahasanya seperti merusak diri. Tapi kita merusak diri itu demi sesuatu yang lebih hebat lagi, sesuatu yang lebih kuat lagi. Makanya kita harus, ya bahasanya kan, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Oke. Nah, saya juga dulu awal-awal latihan itu, ya Allah bahasanya, ya sakit, semuanya sakit. Sampai pertama kali latihan, habis latihan tuh seminggu yang namanya badan tuh sakit semua. Pakai sarung itu susah. Jadi berangkat ke masjid itu, aduh ya Allah, sakit semua gitu. Tapi bukan karena kita habis latihan, aduh kita sakit semua, terus beralasan, nggak mau ikut sekolah, ninggalin jamaah. Ya nggak gitulah. Oke. Itu sudah termasuk resiko. Makanya jangan mentang-mentang kalian latihan keras seperti itu, kemudian kalian males-malesan untuk menjalankan yang lain. Itu tidak boleh. Lebih baik kalian menjalankan yang wajib dan meninggalkan yang sunnah. Kenapa? Sekolah itu lebih wajib daripada kalian latihan. Jadi kalau ada nih misalkan siswa sampai nggak mau sekolah karena alasan latihan, alasan kecapean latihan, itu salah bener ya? Salah itu. Nggak boleh. Nggak boleh. Oke, dulur-dulur ya, seperti itu dulur. Jadi kalau sudah memang benar-benar niat latihan di pencak silat, ya sudah terjun dan harus memang ada yang dikorbankan. Jadi kalau misalkan benar-benar meskipun udah capek ataupun apa, kalau ketika waktu sekolah ya tetap harus sekolah, harus ada yang dikorbankan, yaitu apa? Rasa capeknya dikorbankan. Jadi nggak usah dipikir. Iya. Meskipun capek ya tetap aja berangkat gitu aja ya. Oke. Terutama masalah mengantuk ya. Soalnya kan biasanya yang namanya latihan pencak silat itu malam hari. Supaya lebih sakral kan malam hari. Jadi apalagi kadang lebih dari tengah malam kan selesainya. Nah, itu kan pasti ngantuk. Nah, itu emang cobaan terbesar bagi seorang pelajar dan mengikuti pencak silat itu tadi. Oke. Ya, tapi ya syukur alhamdulillah lah kalau misalkan masih ada banyak sekali generasi-generasi muda seperti Kang Aska ini yang masih pelajar tapi masih mau tetap belajar latihan pencak silat. Itu sangat luar biasa dulur-dulur ya. Karena apa? Di luar sana banyak sekali para pemuda ataupun masyarakat yang masih muda-muda itu sudah kurang mengenal dengan pencak silat. Iya. Jadi ya alhamdulillah kalau era zaman seperti ini masih ada yang mau latihan pencak silat, itu sangat luar biasa. Apalagi seperti di desa itu, kalau masih ada yang ikut latihan pencak silat itu luar biasa bener. Karena apa ya, siapa lagi yang mau melestarikan budaya luhur ini kalau bukan kita, terus siapa lagi, bener kan ya? Iya. Oke, seperti itu. Ada lagi gak yang mau disampaikan? Kalau nggak ada lagi, mungkin kita sudahi percakapan pada hari ini. Mungkin bisa disambung ke selanjutnya. Satu lagi, saya Oke. masih pengen bilang bahwasanya usaha kita itu gak ada yang gak berhasil, gak ada yang tidak memiliki hasil. Pasti semua usaha kita berhasil, ada hasilnya. Yang penting jangan sampai menyerah. Mantap. Semakin keras usaha kita, maka hasil kita semakin bagus. Mungkin ya hasil itu tidak terasa di diri kita, tapi bisa saja hasil itu terasanya di murid kita, Bener bisa sekali. juga di anak cucu kita, bisa juga di teman-teman kita. Kita memang kita merasakan itu tidak harus dalam diri kita, memang bisa ke orang lain. Nah, maka dari itu dalam latihan jangan ada kata menyerah. Jika Anda memang menyerah, ya saya juga termasuk pernah menyerah, itu saya berpikir latihan itu jangan dibuat beban. Lebih baik latihan itu kita buat senang-senang saja. Anggap saja latihan itu sebuah permainan untuk mencapai kesuksesan. Mantap.
Oke. Itu menurut kalau saya. Siap. Wih, luar biasa dulur ya. Ini sekarang baru kelas berapa? Kelas berapa? Baru kelas 11 ini. Baru kelas 11 dulur ya, tapi untuk apa penyampaian bahasa luar biasa toh. Jadi umur ataupun usia tidak menentukan ini pemikiran kita yang mana yang lebih dewasa. Jadi ya kembali lagi seperti tadi, kalau ingin berlatih, ingin mencari ilmu, jangan memandang siapapun orang yang memberikan ilmu, tapi ketika memang benar-benar kompeten, masalah kita belajar. Iya. Seperti itu ya. Seperti saya mau belajar dengan Kang Aska ini untuk jurus paketnya, karena ya sedikit ada agak-agak yang lupa gitu ya. Oke, mungkin cukup itu Kang ya. Ya, Oke, terima kasih karena sudah berpartisipasi dan mengisi waktu kita berbincang-bincang seperti ini. Semoga saja ada yang bisa diambil sisi positifnya dari perbincangan ini Kang ya. Amin. Mungkin ada salam nggak untuk dulur-dulur Pagar Nusa, khususnya di Pagar Nusa Astakova Jakarta ini? Titip salam. Ya, saya nitip salam buat guru-guru saya tercinta. Ya, meskipun saya terkadang merasa tersiksa, tapi siksaan itu yang menjadikan diri saya seperti ini sekarang. Ya, belum bisa dibilang sukses, tapi alhamdulillah saya kembali ke daerah saya diakui oleh orang-orang sini, yaitu semua berkat didikan dari guru-guru saya tercinta. Dan untuk teman-teman seperjuangan, ayolah jangan menyerah, kita masih di titik awal, belum mencapai titik akhir. Yang namanya mencari ilmu itu dari gendongan ibu sampai liang lahat. Sama seperti kita latihan, kita juga meskipun kita merasa sudah menjadi warga, kita sudah menjadi atlet internasional, bukan berarti kita harus berhenti latihan. Sepakat. Nah, itu saya salam nitip itu aja. Nitip salam itu aja ya. Hanya sekedarnya saja lah. Oke, mantap. Luar biasa dulur-dulur ya. Sekarang meskipun Kang Aska ini umurnya jauh dengan saya, tapi untuk masalah ilmu atau apa ini nggak bisa diragukan dulur-dulur ya. Masih banyak sekali tutur kata ataupun diskusi ini yang bisa saya ambil secara pribadi bagi saya sendiri, dan mungkin bisa bermanfaat bagi dulur-dulur semua yang menonton video pada kali ini. Amin. Oke, cukup itu dulur-dulur semua ya. Semoga dapat bermanfaat, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Kang Aska yang telah bersedia mengisi konten pada kali ini. Oke, untuk itu jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Oke, mantap. Oke, terima kasih Kang. Yuk kita akhiri ya. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.